Three, two, one. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini, saya akan berbagi berkat tentang Kristen Phobia. Indonesia sebuah mosaik keragaman yang tersusun dari ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai kepercayaan. Secara konstitusional, menjamin warganya untuk memiliki kebebasan beragama. Sila pertama dalam Pancasila mengatakan demikian, ketuhanan yang Maha Esa harusnya menjadi dasar yang mendukung kerukunan antara umat beragama. Namun, di balik narasi yang menawan ini terdapat kisah-kisah gentir mengenai tempat-tempat ibadah yang dirusak dan suara-suara permohonan yang terpaksa diam. Di sejumlah lokasi, khususnya di area-area tertentu, pembangunan dan bahkan pemakaian gereja seringkali menjadi arena pertikaian yang melelahkan dan berkepanjangan. Izin mendirikan bangunan, khususnya bagi pembangunan gereja, terasa seperti hal yang sangat sulit diperoleh. Meskipun syarat secara administrasi telah terpenuhi berulang-ulang kali, izin untuk pembangunan terasa begitu sangat menyulitkan bagi kalangan kaum Kristiani. Alih-alih memperoleh izin, yang terjadi justru penolakan, berkepanjangan dengan alasan yang tidak logis, atau bahkan intervensi kelompok-kelompok tertentu yang tidak memiliki sikap toleransi, yang mengatasnamakan masyarakat. Kondisi yang jauh lebih parah, seringkali gereja yang telah tegak berdiri menjadi sasaran kekerasan oleh kelompok lain atau kelompok individu yang tidak bertanggung jawab. Jendela-jendela dihancurkan, atap dirusak, perabotan dicuri atau dirusak, dan terkadang ada usaha untuk membakar. Bahkan beberapa waktu lalu, kejadian yang begitu viral, sekelompok kaum Kristiani, remaja-remaja Kristen yang sedang mengadakan ibadah retreat, terpaksa harus dibubarkan. Tempat yang dipergunakan untuk ibadah, meskipun itu hanya sebuah villa, dirusak oleh sekelompok massa yang tidak memiliki sikap toleransi. Saat Yesus memulai pelayanan dan melakukan khotbah di atas bukit, tercatat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3-12. Yesus menggambarkan serangkaian berkat yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang sejati, bersama dengan upah yang sesuai yang akan mereka terima di kerajaan surga kelak nanti. Berkat-berkat ini dikenal sebagai ucapan bahagia atau 7 sabda bahagia. Keadaan demikian jauh sebelum dialami oleh orang percaya, baik yang ada di Indonesia ataupun di berbagai belahan dunia. Telah dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di hadapan para murid-Nya dalam Matius pasal 5 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan demikian, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini adalah bagian dari penjelasan Tuhan Yesus tentang ucapan sabda bahagia. Serangkaian pernyataan tentang mereka yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana yang dibuktikan oleh sikap atau tindakan tertentu. Matius pasal 5 ayat 1-9. Dalam ayat sebelumnya Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid-Nya untuk mereka siap-siap menanggung aniaya demi kebenaran. Disinilah Kristus menambahkan tentang seperti apa penganiayaan itu dan apa yang mungkin menyebabkannya. Untuk pertama kalinya Kristus menjauh dari pernyataan umum yang diberikan kepada sebagian besar pendengarnya yang beragama Yudaisme atau Yahudi dan berfokus lebih sempit pada dirinya sendiri, khususnya sebagai pribadi yang mereka ikuti dan mereka teladani. Berbahagialah mereka yang dianiaya. Orang-orang yang diberkati ini dianiaya karena kebenaran, bukan karena kebodohan atau fanatisme mereka sendiri. Isu utama dalam penganiayaan Kristen sejati tentu saja adalah karena Yesus Kristus. Kita dianiaya bukan karena kita salah. Yang Yesus maksudkan adalah bahwa salah satu
Bukti diberkati adalah kesediaan menanggung perlakuan tidak adil karena setia mengikuti Kristus. Mereka yang menentang Kristus, menghina para pengikutnya, melecehkan mereka, dan secara keliru menuduh mereka melakukan hal-hal yang mengerikan. Berbahagialah dan berbahagialah dengan sangat. Istilah lain yang dipergunakan dalam bahasa Yunani untuk menerangkan atau menjelaskan kata berbahagia adalah kata melompat secara berulang-ulang. Melompat dengan kegirangan yang tak tertahankan. Mengapa demikian? Mengapa Kristus memberikan sebuah ajaran kepada para rasulnya untuk tetap berbahagialah dengan kegirangan yang penuh dengan sukacita meskipun mereka dianiaya? Itu menandakan ada satu kesetiaan yang sedang mereka pertahankan. Karena orang yang dianiaya akan mendapatkan upah yang besar di surga. Bahkan para pengikut Kristus dituduh bahwa mereka adalah sekelompok penyembah dewa-dewa lain. Dan masa sekarang itu juga masih terjadi. Adanya kelompok-kelompok yang anti-toleransi, mengatakan bahwa mereka sedang membela Allahnya dan menegakkan ajaran agama atau keyakinannya, memiliki dasar bahwa mereka benar ketika menganiaya kaum Kristiani. Penganiayaan kepada kekristenan dalam berbagai bentuk seringkali melibatkan pelecehan verbal atau ejekan. Tidak ada seorang Kristen pun, baik itu guru Injil, pengkhotbah, pendeta, penginjil, yang ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus di atas mimbar di gereja, mereka tidak pernah menyuarakan tentang ajaran agama lain. Mereka hanya menyuarakan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Tetapi saudara, kita bisa tengok ketika orang-orang yang mengecap dirinya kaum ulama, ahli-ahli agama, mereka seringkali membicarakan tentang Alkitab. Mereka seringkali berkata-kata bahwa kitab suci orang Kristen adalah palsu. Injil-Injil itu adalah palsu. Namun sebenarnya apa yang mereka yakini bahwa mereka memiliki Injil yang benar, itu adalah Injil yang palsu. Di tempat ibadah-ibadah agama di luar kekristenan yang seharusnya nama Allah ditinggikan oleh para tokoh agama dan umatnya, tetapi di situ justru melecehkan dan melakukan ejekan-ejekan yang tidak benar bagi orang-orang Kristen dan bagi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat orang yang percaya. Pada era kekristenan awal, orang-orang Kristen seringkali diolok-olok oleh karena iman mereka yang dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan budaya dan keyakinan pada umumnya. Parse ini mengakui realitas pengucilan sosial dan serangan verbal yang mungkin dihadapi oleh orang Kristen. Kata Yunani yang digunakan di sini dapat menyiratkan fitnah atau cercaan yang berhubungan dengan tema yang lebih luas tentang menanggung kesulitan demi kebenaran. Bentuk penganiayaan lain mengacu pada perlakuan buruk yang sistematis yang dapat berkisar dari pengucilan sosial hingga kekerasan. Secara historis, orang-orang Kristen menghadapi penganiayaan dari otoritas Yahudi dan Kekaisaran Romawi. Dan di masa sekarang, masih ada yang melakukan aniaya terhadap orang-orang Kristen, mengatasnamakan membela agama dan Allah. Ingat, prinsip kekristenan tidak pernah membela Allah, karena Allah lah pembela orang-orang Kristen. Penganiayaan ini seringkali terjadi karena penolakan mereka untuk menyembah dewa-dewa Romawi atau Kaisar, yang dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial. Pengalaman penganiayaan gereja mula-mula didokumentasikan dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat yang lain, yang memberikan latar belakang untuk memahami janji berkat di tengah penderitaan. Bentuk aniaya selanjutnya adalah melalui aniaya dusta atau perkataan-perkataan yang menistakan kekristenan. Farse dengan
berdusta, mengatakan segala macam kejahatan terhadapmu. Farse ini menyoroti masalah tuduhan palsu yang umum terhadap orang Kristen awal. Mereka seringkali dituduh ateis karena tidak menyembah dewa-dewa Romawi. Jikalau di masa sekarang dicap sebagai penyembah tiga Allah. Kanibalisme, kesalahpahaman terhadap Ekaristi atau perjamuan kudus, dan penyakit masyarakat lainnya. Tuduhan Alkitab Kristen adalah tuduhan palsu atau Injil palsu. Padahal yang berkata demikian justru membaca dari kitab-kitab palsu dan Injil-Injil palsu. Penekanan pada berdusta menggarisbawahi ketidakadilan tuduhan ini, menyelaraskan orang percaya dari penganiayaan Kristus yang juga dituduhkan dan dikutuk secara palsu. Semua aniaya dikarenakan karena Kristus atau karena aku. Farse karena aku sangat penting, karena farse ini menjelaskan bahwa penganiayaan dan penghinaan adalah akibat langsung dari hubungan seseorang dengan Yesus Kristus. Hubungan dengan Kristus inilah yang mengubah penderitaan menjadi keadaan yang diberkati. Farse ini mengembangkan gagasan tentang berbagai dalam penderitaan Kristus. Seperti yang terlihat dalam bagian-bagian seperti Filipi pasal 1 ayat 29 dan 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Identifikasi orang percaya dengan Kristus merupakan penyebab penganiayaan dan sumber berkat tertinggi, karena farse ini menyelaraskan dengan motif hamba yang menderita yang ditemukan dalam Yesaya pasal 53. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saudara, saya mengingatkan kepada saudara untuk saudara tetap berbahagialah meskipun saudara menghadapi aniaya, baik itu secara fisik, baik itu secara verbal. Akan ada masa di mana kita akan dilepaskan oleh Tuhan selama kita tetap setia dan berpegang teguh pada keyakinan kita. Maka berkat dan upah yang layaknya kita terima akan kita terima, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Baiklah saudara, tetaplah berpegang teguh pada iman kepada Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.